Oke, jadi di sini kalian akan membuat denah. Oke. Jadi denah ini kurang lebih seperti ini. Di sini ada denah dengan ukuran 36/60, di mana 36 ini adalah luas bangunan dan 60 ini adalah luas lahan. Sampai sini paham? Oke. Yang pertama kita buat seperti biasa, kita akan masuk ke unit. Kita pastikan in section scale ini adalah cm. Kalau sudah, kita bisa off snap untuk mengaktifkan semua ini. Jangan sampai enggak. Kalian select all, kemudian kalian OK. Kalau sudah, kalian bisa masuk ke textile ST. Di sini jangan lupa seperti yang kemarin, kalian buat dulu tekstilnya tuh seberapa. Kalau sudah masuk ke dimensi style dengan perintah di enter. Oke. Kalau sudah, kalian bisa membuat layernya. Di sini kita ada layer untuk kusen. Kemudian ada layer untuk pintu. Kemudian ada layer untuk jendela. Kemudian ada layer untuk dimensi. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bisa mulai. Yang pertama-tama di sini kita akan membuat ukuran luas lahannya dulu, luas tanah, yaitu 600 dikali 1000. Kita bisa membuat dengan perintah rectangle 1600 kali 1000. Di sini kali itu adalah koma ya. Kalian pakai perintah koma itu untuk kali. Jadi di sini 600 kali 1000. Yang kalian ketikkan adalah 600,1000. Sudah kalian dapatkan. Kemudian kalian bisa explode kotak ini dengan cara klik X enter. Explode. Dia akan terpecah. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa membuat grid atau acuan. Yang pertama di sini saya beritahu, kalian bisa mulai dari manapun. Kalau di sini saya kasih contoh, saya mulai dari bawah dengan memperhatikan grid yang kanan. Di sini bisa kalian copy 300. Kemudian mulai dari sini bisa di copy 100. Dari sini bisa kalian copy 465. Nah, untuk mengecek atau melihat apakah sudah benar ukuran ini dengan yang di sini, bisa kalian dimensi linear DLI. Kalian klik di sini. Di sini sudah terlihat kalau ukurannya itu adalah 1000 benar kan? Kemudian kalian cek per ini, per gridnya. (300) sudah benar. 100 juga sudah benar. (465) juga sudah benar. 135. Oke. Setelah sisi sini, sisi kanan, kalian bisa melakukannya dengan untuk yang sisi kiri. Di sini ada 450.
275 dan 275. Kalian lakukan hal yang sama, bisa kalian copy atau kalian offset. Di sini kalian cek lagi menggunakan DLI apakah sudah benar 450. Sudah. Kemudian kalian cek lagi untuk yang atas apakah sudah sesuai 275. Kemudian kalau sudah sesuai seperti ini, kalian bisa untuk fokus membuat yang bawah 300, 300 dan 300, 170, 120, 170, 130, 170. Untuk kita mulai dari yang bawah. Yang bawah ini bisa kita copy. Kemudian kita dimensi lagi DLI. Jangan lupa ini dimensinya kalian ubah. Kalian ubah layarnya ke layer dimensi. Di sini tadi adalah 170. Sudah sesuai 170. Sudah sesuai juga 300 ya. Oke, sudah sesuai semua. Oke. Hal berikutnya yang kalian lakukan adalah membuat kolom. Kalian masuk ke layar kolom. Kalian klik RC ini 15 kali 15. Oke. Seperti tadi kalian hatch. Kalian masuk ke arsiran, kalian hatch. ANSI solid. Kita pick point saja. Kalau sudah di blok, klik 2 kali, masuk ke blok editor. Kemudian kita wipe out. Kalau sudah kita close, kita save. Sudah jadi. Di sini kolom ini kita kopikan sesuai dengan gambar. Di sini, 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 di sini. Ini ada kolom juga di sini. Dan ingat, kolom itu maksimal adalah 6 meter. Jadi mau nggak mau di tengah-tengah itu harus ada kolom. Oke, tengah-tengah sini, lurusan dari ini kita kasih kolom. Kalian bisa baca sendiri aturan-aturan untuk pembuatan kolom itu bagaimana, dan kolom untuk 2 lantai, rumah 2 lantai itu bagaimana. Di sini saya kopikan untuk midpointnya. Terus kalau sudah, kalian kopikan saja.
Kalau sudah seperti ini, kalian bisa membuat dinding seperti yang saya ajarkan kemarin. Pertama kita akan membuat untuk dinding luar. Dinding luar ini dia ukurannya 15, kita kali 100 saja untuk acuan. Kemudian dinding dalamnya itu lebarnya adalah 12, 100 ini untuk acuan juga. Kalian move menggunakan perintah move, kalian masukkan ke sini. Kemudian kalian hatch menggunakan ANSI 32. Kalian midpoint ini klik. Oke, sudah. Kalau sudah kalian blok, sama seperti tadi, kalian masuk ke blok editor. Pertama-tama kalian wipe out dulu setelah kalian wipe out, kalian masuk ke parameter, kalian klik linear ini, kalian cari titik tengah ini. Sebenarnya bisa di kanan atau di kiri, tapi lebih gampang di tengah, saya ngasih taunya. Kemudian masuk ke stretch, kalian klik tulisan distance, kalian klik silang ini, kalian buat kotak lagi, enter. Kalian lakuin hal yang sama untuk yang bawah, enter. Kemudian kalau sudah, kalian close, kalian save. Dinding yang udah kalian buat ini bisa kalian copy. Kemudian yang ini satu kalian rotate dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa copy. Kalian masukkan ke sini, kalian masukkan ke sini. Kalian masukkan ke sini. Dari gambar ini nanti tinggal kalian sesuaikan saja. Kalian bisa tarik garis ini. Kalian lakukan hal yang sama untuk yang posisi sebaliknya. Jadi membuat AutoCAD ini adalah nggak ada runtutan pasti. Caranya itu seperti apa dan ketentuan mana dulu yang harus kalian kerjakan, itu berdasarkan kenyamanan kalian. Kalian membuat dari dinding dulu boleh, dari kolom dulu boleh. Jadi
acuannya itu yang mana itu terserah kalian. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa lakukan perintah trim. Perintah trim ini digunakan untuk menghapus garis-garis yang sudah tidak diperlukan, seperti garis-garis ini nih. Dia sudah tidak diperlukan, bisa kalian trim. Di sini juga ini sudah tidak diperlukan, garis-garis ini bisa kalian hapus. Di sini saya akan memberitahu arsiran trasram. Kalian yang pertama-tama kalian bisa membuat seperti tadi, dinding luar, dinding dalam. Di sini yang membedakan adalah arsirannya. Jika dinding tadi, dinding biasa itu adalah ANSI 32. Kalau di trasram itu ada yang namanya ANSI 37. Ini adalah arsiran trasram. Kalian blok. Kalian kasih keterangan dinding trasram. Kalian kemudian masuk ke blok editor, lakukan hal yang sama menggunakan parameter linear. Masuk ke action, stretch, kalian enter. Kalian lakukan hal yang sama untuk yang bawah. Kalau sudah, kalian close. Untuk dinding yang di dekat kamar mandi ini bisa kalian hapus terlebih dahulu. Kemudian bisa kalian ganti dengan dinding trasram. Jangan lupa ya, di whiteboard ini saya belum di whiteboard tadi, jadi hasilnya ada garis tengah ini. Oke, kalau sudah seperti ini, denah ini sudah jadikan. Kalian sekarang bisa membuat untuk pintu. Jadi di sini seperti kemarin, kita untuk membuat kusen terlebih dahulu,
ukurannya yaitu 15 kali 5 seperti ini. Kemudian kalian buat RC lagi 2 kali 4. Kemudian kalian bisa masukkan ini copy move, kalian bisa trim TR, enter lagi, kalian hapus. Kalian buat panjangnya ini adalah 80 atau 70. Di sini saya menggunakan 80. Kalian mirror dengan perintah MI, mirror ini. Kalian klik, kalian cari tengahnya, kalian klik, kalian tarik ke bawah mouse-nya. Kalian klik lagi, terus kalian enter. Ininya kalian hapus. Di sini kalian sudah mendapatkan sebuah kusen pintu. Di sini bisa kalian hatch kusen pintunya itu dengan ANSI 31. Kalau sudah kalian rectangle buat kotak sepanjang ini, kemudian kalian klik ini kotak ini, kalian rotate porosnya di sini, kalian klik ini, kalian arahin ke atas, sudah jadi. Kemudian kalian bisa masukkan perintah ARC atau ARC, kalian klik 3 sisi ini, jadi pintu. Oke. Kalau sudah ini kalian ubah ke arcade. Oke, seperti ini kurang lebih hasilnya. Jangan lupa arsiran itu diganti ya. Arsirannya diganti, diubah. Kalau sudah ini kalian bisa kalian blok enter. Kalian ketik pintu. Kalian masuk ke blok editor ini. Bisa kalian wipe out ya. Wipe out ini bertujuan supaya apa yang ada di belakangnya itu tidak muncul ke depan. Seperti ini. Wipeout ini sebenarnya kita bisa buat dia di line 0, di layer 0. Kemudian layer 0 nya ini bisa kita atau di dev point saja. Dev point ini bisa kalian buat transparansinya itu 100% atau 100 ya 90 lah, 90 sesuai maksimal. Kalian close, kalian ubah layer wipeout ini ke layer dev point, kalian close, dia otomatis nanti bakal seperti ini. Oke. Ini nanti kalian masukkan ke pintu-pintu kalian ini, kalian copy dulu. Ini kalian rotate, kalian bisa mirror. Ini bisa kalian move ke sini seperti ini. Ininya jangan dibuat 90, nolin saja seperti ini. Oke. Ini juga di move. Sudah jadi 2 pintu ini, kamar tidur ini. Kemudian ketika kalian mau membuat
kalian ingin membuat pintu itu menjadi double door, kalian tinggal di explode saja. Kalau kalian ingin membuat pintu itu jadi double door, misal di sini saya membuat panjang pintunya itu adalah 140. Di sini saya mirror ini di tengah-tengah. Seperti ini. Kalian bisa kopikan ini ke sisi sini. Kemudian kalian bisa buat rectangle sebesar ini, 15 kali 5. Kalian taruh ini di tengah-tengah. Kemudian kalian klik ARC. Seperti ini. Ini sudah menjadi pintu double door. Seperti ini. Ini adalah contoh pintu untuk double door atau dua daun pintu. Kalian blok. Kalian masuk ke blok editor lagi. Jangan lupa di wipe out. Oke, di sini untuk menempatkan ini di tengah seperti yang saya bilang tadi kemarin, kalian bisa ambil di tengah ini. Kalian klik objeknya, kalian klik perintah move enter, kalian cari titik tengah yang di bawah ini. Ketika dia sudah bisa digerakkan objeknya ini, kalian ketik M2P atau M2P, kalian klik bawah-bawahnya, bawah ini dan bawah ini, maka dia otomatis akan berada di tengah seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membuat pintu kamar mandi. Di sini pintu kamar mandi itu berbeda ya. Berbeda dalam artian apa? Di sini tuh berbeda untuk panjangnya. Dimana pintu kamar mandi itu biasanya sekitar 40 cm, 50 atau 60. Di sini saya mengambil 50 saja. Biar tidak terlalu besar. Jangan lupa di heads. Kemudian kita blok. Kita masuk ke blok editor, jangan lupa kita wipe out.
Di sini pintu kamar mandinya sudah jadi ya, kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Oke. Di sini kita bisa menambahkan jendela. Di sini jendela itu seperti ini ya. Kalian buat rectangle 15 x 15 saja. 15 x 5. Kemudian kalian klik panjangnya saja. Misal panjang jendela ini saya buat 150 cm. Ini nanti kalian hatch pakai ANSI 31. Kalian mirror. Oke, seperti ini kurang lebih. Nanti di tengahnya ini bisa kalian kasih seperti ini. Di tengahnya kalian kasih garis. Garis ini adalah kaca. Kemudian kalian bisa copy atau offset garis ini setebal 1 atau 2 cm. Di sini saya mengcopy dia 1,5 cm tebal kacanya. Sudah jadi. Ini adalah contoh jendela sederhana. Kalian blok. Kalau udah kalian klik 2 kali, kalian masuk ke blok editor. Jangan lupa untuk wipe out. Di blok editor ini selain untuk wipe out, kalian bisa untuk merubah layer. Jadi setelah di blok, ketika kalian ingin merubah layernya, kalian bisa masuk ke blok editor ini. Kalian klik garis yang mau kalian ubah yang mana, kemudian kalian klik home. Di sini ada tampilan layer. Kalian ubah aja layernya mau kalian buat kemana. Kalau sudah, tinggal di close blok editor, kalian save. Jadi satu jendela ini. Kalian bisa copy atau move jendela tadi. Seperti ini. Kalian bisa membuat juga jendelanya di samping pintu ini. Kalian ketikin ukurannya yaitu 68. Kalian bisa buat jendela seukuran 60 cm. Kalau kalian membuatnya dia seukuran 60 cm, kalian pakai acuannya dari sini, jangan dari sini. Karena ini adalah ukuran total, panjang total. Sama seperti tadi. Bisa kalian blok. Kalian ketik ke jendela 2 atau jendela berapa, kalian masuk ke blok editor, kalian wipe out. Di sini jendela ini bisa kalian copy. Sesudah itu kalian bisa pakai move M2P, atau semisal kalian tidak ingin menggunakan M2P dan jendela ini mau kalian letakkan persis di sebelah pintu,
kalian bisa copy saja langsung seperti ini. Atau jika kalian mau jendela ini ada di tengah, tidak menempel pintu, kalian bisa move dengan M2P juga seperti ini. Seperti ini. Nanti kalian bisa copy sebelahnya seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Dari sini kita sudah bisa menentukan denah ini sudah hampir jadi ya. Kita bisa buat kotak. Kotak ini adalah penanda bahwa ini adalah denah. Di sini kalian bisa memasukkan berbagai macam objek ya, seperti contoh kasur. Di sini saya masukkan kasur nih. Oke. Kalian klik saja 2 kali. Kalian klik OK. Kalian tarik ke kanan atau ke kiri, udah kelihatan. Kasur ini nanti bisa kalian tempel ya. Bisa kalian tempel di rumah kalian ini. Seperti ini. Seperti ini. Atau mungkin terserah kalian bentuknya seperti apa. Kemudian bisa kalian kasih meja atau lemari. Di sini saya kasih meja. Meja ini bisa saya di scale dengan cara SC. Seperti ini. Kemudian bisa saya tambahkan kursi. Kursi ini bisa saya scale biar tidak terlalu besar. Seperti ini ya kurang lebih. Sudah jadi nih. Nanti ini bisa kalian nganu sendiri, kalian kasih arsiran sendiri sebagai objek. Kemudian di sini ada ruang tamu. Ruang tamu ini bisa kalian masukkan juga seperti ini. Sofa.
kemudian bisa kalian masukkan seperti dining set, kemudian bisa kalian kasih toilet juga. Nih, closet. Bisa kalian kasih bed up. Sesuai selera kalian, nanti tinggal di scale-scale saja mau seberapa. Seperti ini kurang lebih. Seperti ini kurang lebih. Kalau sudah, kalian bisa masukkan multi text atau m-text. Kalian beri keterangan. Contoh ini adalah ruang tidur 1. Ini adalah ruang tidur 1. Oke. Ini bisa kalian copy ke bawah sini. 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 Nih. Nih. Selain itu kalian bisa membuat yang namanya elevasi. Elevasi ini bisa berupa plus minus atau plus atau minus. Jika elevasi tersebut adalah plus minus, kalian bisa masukkan persen P. Di sini kalian tinggal ketik ukurannya berapa. Kalau di sini kamar tidur biasanya adalah plus 0 plus 0,5. Elevasinya di sini saya buat 0,5.
0,5. Plus 0,5. Di sini juga 0,5. Di sini elevasi ruang tamu adalah plus minus 0,00. Oke. Di sini adalah WC. WC sendiri biasanya itu minus, seperti yang sudah dijelaskan. WC itu minus karena mencegah air untuk bluber keluar. Di sini kenapa ada elevasi ini? Cara membaca elevasi ini atau mengetahui elevasi ini sebenarnya tidak ada acuan pasti ya. Jadi di sini saya menggunakan acuan nolnya itu pada ruang keluarga, sehingga ruang tidurnya itu adalah plus. Kalian juga bisa menggunakan acuan 0,00 itu pada ruang tidur. Jadi ketika ruang tidurnya lebih tinggi berarti ruang keluarganya adalah minus, mungkin minus 0,5. Ketika ruang keluarganya minus 0,5 berarti di WC ini minusnya lebih tinggi, yaitu minus 10 atau minus 1. Kemudian ini ada teras. Teras di sini saya buat minus 0,5. Di sini ada taman. Taman ini saya buat dia minus 10, minus 1. Minus 10, maaf. Carport ini saya buat minus 15, 0,15. Sudah jadi. Kurang lebih membuat Dena adalah seperti ini. Simpel bukan? Seperti ini. Kurang lebih gambar Dena adalah seperti ini ya. Kemudian kita bisa masukkan dia itu keterangan di sini. Kita bisa buat circle, contohnya circle, tidak usah terlalu besar ya.
Di sini bisa kita kasih keterangan dia. Misal kita kasih keterangan dia adalah gambar denah 1 lantai seperti ini. Di sini kita bisa tuliskan skalanya. Skala 1/100. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya. Sudah jadi contoh untuk gambar denah. Di sini ada ukurannya, ada dimensinya, ada elevasinya, ada keterangannya, ada pintu dan jendela, ada kolom, ada arsiran. Di sini ada keterangan juga gambar denah apa, dan di sini ada skalanya juga. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.